Peringatan, semua informasi dalam video ini bersumber dari Perplexity AI dan mohon untuk tidak menjadi pedoman serta bijak dan teliti untuk mencerna dan menelaah informasi ini. Tolong di-subscribe dan di-like ya teman-teman, supaya aku tambah semangat mengontennya. Terima kasih. Selamat menonton dan mendengarkan. Semoga bermanfaat. Olahraga adalah aktivitas fisik terencana yang melibatkan keterampilan, kompetisi, dan aturan, bertujuan menjaga kebugaran, mengembangkan potensi tubuh dan rohani, serta sebagai hiburan bagi peserta maupun penonton. Olahraga bersifat luas, mencakup berbagai cabang dari atletik, permainan bola, hingga olahraga rekreasi, dengan variasi tingkat partisipasi mulai dari amatir hingga profesional. Olahraga adalah aktivitas fisik yang disengaja, direncanakan, dan sering melibatkan tujuan tertentu seperti peningkatan kebugaran, keterampilan teknis, atau kemenangan dalam kompetisi. Olahraga dapat dilakukan secara individu maupun berkelompok. Olahraga menuntut adanya aturan dan sistem kompetisi, sehingga selalu ada pihak yang menilai ada menang kalah. Perbedaan utama antara olahraga amatir dan profesional biasanya berkaitan dengan pembayaran, tingkat training, dan peluang karir. Namun keduanya tetap menekankan disiplin, latihan terstruktur, dan kompetisi. Jenis-jenis olahraga secara umum: olahraga bola, sepak bola, bola basket, bola voli, hoki, sepak takraw, rugby, DCB. Banyak cabang memiliki variasi indoor, outdoor dan kompetisi tingkat regional hingga dunia. Atletik, lari, 100 meter, maraton, hurdeles lempar peluru, cakram, lembing, martil, lompat tinggi, jauh, galah. Kombinasi, multisport, pentatlon, triathlon, duathlon, decathlon, aquathlon. Senam dan gimnastik, senam artistik, ritmik, aerobik, trampolin, parkour. Olahraga rekreasi dan niche, curling, petanque, dodgeball, cheerleading, pilates, del. Olahraga air, motorik, dan ekstrim juga termasuk dalam klasifikasi luas cabang olahraga modern. Sepak bola adalah olahraga paling populer di dunia berdasarkan jumlah penggemar. Dengan miliaran pengikut global, ini berdampak besar pada budaya, identitas nasional, dan ekonomi olahraga. Olahraga berperan sebagai alat pemersatu bangsa dan penguat identitas budaya melalui simbol-simbol, ritual, dan prestasi atlet di panggung internasional. Data popularitas dapat bervariasi menurut sumber, tetapi tren global menunjukkan dominasi sepak bola di hampir semua benua. Manfaat olahraga sebagai berikut. 1. Secara fisik, meningkatkan kebugaran kardiovaskular, kekuatan otot, fleksibilitas, dan koordinasi. 2. Secara mental, mendukung kesehatan mental, mengurangi stres, dan membentuk disiplin serta etika kerja. 3. Secara sosial, membangun identitas kelompok, kerja sama tim, dan rasa hormat melalui prinsip fair play. 4. Kesehatan publik, olahraga terstruktur meningkatkan kualitas hidup dan literasi kebugaran di masyarakat. Olahraga memiliki peran penting sebagai alat pemersatu bangsa dan bagian dari budaya lokal, dengan tradisi permainan rakyat yang berkembang menjadi olahraga modern. Pemasyuran olahraga sebagai bagian budaya nasional mendorong partisipasi publik, pembelajaran, dan pembangunan karakter melalui aktivitas jasmani. Jika ingin memulai, pilih cabang yang cocok minat dan kondisi fisik, mulai dengan program latihan bertahap, dan cari komunitas atau klub lokal untuk dukungan pelatihan serta motivasi. Untuk memahami perbedaan level atletik, atlet elit biasanya memiliki kombinasi bakat, latihan terfokus, dan akses sumber daya yang mendukung peningkatan performa, meskipun potensi juga dipengaruhi faktor genetik dan lingkungan. Sejarah perkembangan olahraga dunia bermula dari aktivitas fisik kuno yang berkembang menjadi sistematis, lalu mengalami modernisasi dan globalisasi sejak abad ke-19, sehingga membentuk olahraga sebagai fenomena budaya, sosial, dan ekonomi global hingga sekarang. Berikut rangkuman berjenjang yang jelas. Di zaman kuno, olahraga terorganisir diyakini lahir di Yunani kuno,
Dengan Olimpiade pertama dicatat pada 776 SM sebagai perayaan keagamaan yang juga mempertemukan kota-kota negara kota Yunani dalam kompetisi fisik teratur. Kompetisi meliputi lari, lompat, lempar, gulat, dan balap kereta. Adanya gencatan senjata Olimpiade menegaskan sifat persatuan antar kota. Roma kuno mengadopsi olahraga Yunani dan mengubahnya menjadi pertunjukan publik yang besar di amfiteater, termasuk gladiator, balap kereta, serta gulat dan tinju. Olahraga berfungsi sebagai hiburan sekaligus alat kontrol sosial dan legitimasi kekuasaan negara Romawi. Abad Pertengahan hingga Renaissance, perkembangan olahraga di era ini mengalami penurunan relatif karena pengaruh gereja. Tetapi tradisi permainan fisik lokal dan kontes kompetisi regional tetap ada dalam budaya berbagai bangsa. Renaissance dan kebangkitan minat terhadap tubuh serta pendidikan jasmani membuka jalan bagi pembaruan praktik olahraga dan pemikiran kebugaran di Eropa, menyiapkan landasan bagi era selanjutnya. Era modern awal akhir abad ke-19. Olimpiade modern diprakarsai oleh Pierre de Coubertin. IOC didirikan pada 1894. Lalu Olimpiade modern pertama di Athena pada 1896 menandai pembaruan penyelenggaraan kompetisi internasional berskala luas. Berbagai olahraga modern mulai distandarisasi aturan, organisasi federasi dibentuk, dan kompetisi internasional tumbuh pesat, didorong kemajuan teknologi, media massa, dan meningkatnya mobilitas global. Abad ke-20 dan 21, profesionalisasi dan globalisasi. Proses profesionalisasi atlet, dukungan ilmiah latihan, nutrisi, medis olahraga, serta manajemen acara membuat olahraga semakin berorientasi karir dan ekonomi, sambil menjaga nilai-nilai kompetisi, fair play, dan identitas komunitas. Keberadaan Olimpiade sebagai platform diplomasi antar negara dan pemersatu identitas nasional menjadi sangat kuat. Dengan UNDANOC serta KONI sebagai contoh organisasi pelaksana di tingkat nasional. Dampak budaya dan sosial, olahraga berfungsi sebagai bahasa universal yang mempromosikan nilai-nilai seperti kerjasama, disiplin, dan solidaritas, sekaligus menciptakan identitas budaya nasional di berbagai belahan dunia. Perkembangan media dan teknologi mengubah cara olahraga dipersepsikan dan dinikmati publik, dari tontonan hiburan hingga gaya hidup, analitik performa, dan industri hiburan olahraga. Catatan desain pembelajaran, ringkasnya. Lintasan sejarah olahraga bisa dibaca sebagai 4 fase utama, akar kuno dan ritual keagamaan, Yunani kuno, Romawi, pergeseran budaya abad pertengahan hingga Renaissance, kebangkitan organisasi olahraga modern akhir 1800-an, dan fase modern dengan profesionalisasi serta globalisasi abad ke-20-21. Sumber-sumber utama untuk kajian sejarah olahraga mencakup literatur ensiklopedia, arsip Olimpiade, dan ulasan akademik tentang evolusi olahraga dari era kuno hingga era modern. Bagaimana revolusi industri mengubah organisasi olahraga? Revolusi industri secara fundamental mengubah cara olahraga diorganisir, didanai, dan dinikmati publik. Perubahan ini mendorong pembentukan klub dan liga, standarisasi aturan, perluasan infrastruktur, stadion, transportasi, serta profesionalisasi atlet dan manajemen acara. Dampak tersebut mulai terasa pada abad ke-19 dan berlanjut melalui era modern, membentuk olahraga sebagai sektor sosial, budaya, dan ekonomi yang terorganisasi. Dampak utamanya, sebagai berikut. Pembentukan organisasi formal, munculnya badan pengatur olahraga, misalnya FA di sepak bola Inggris, dan liga regional untuk menyatukan aturan serta standar kompetisi. Perubahan pola kerja dan waktu senggang, peningkatan jam kerja di pabrik menciptakan waktu luang bagi pekerja, sehingga permintaan untuk hiburan terorganisir meningkat dan sport menjadi aktivitas terstruktur di komunitas pekerja. Infrastruktur dan transportasi. Pembangunan rel kereta api dan fasilitas publik memungkinkan tim-tim bergerak antar kota, menguatkan konsep liga regional dan nasional serta mempermudah spektatorship skala besar. Profesionalisme dan ekonomi olahraga. Ada transformasi dari permainan amatir menjadi profesi dengan dukungan pelatihan, manajemen klub, sponsor, dan hak siar,
yang meningkatkan insentif finansial bagi atlet dan penyelenggara. Teknologi dan analitik pelatihan. Masukan era industri keempat dan digitalisasi kemudian meningkatkan personalisasi pelatihan, pemantauan performa, dan pengalaman penggemar, meski ini lebih pada fase lanjut setelah revolusi industri awal. Fase-fase historis terkait industri dan olahraga. Awal mula hingga abad ke-19, olahraga menjadi lebih terorganisir berkat urbanisasi, waktu senggang yang lebih jelas, dan kebutuhan institusional untuk mengarahkan kompetisi yang adil. Pembentukan aturan standar membantu konsistensi permainan di tingkat nasional. Pertengahan hingga akhir abad ke-19, munculnya liga-liga formal, klub-klub berbasis industri, serta sistem kompetisi terstruktur, transportasi yang lebih baik memungkinkan aksi kompetitif yang lebih luas. Awal abad ke-20 dan seterusnya, profesionalisasi meningkat, federasi internasional mengatur standar global, olahraga menjadi sektor ekonomi dengan sponsor, media, dan acara berskala besar. Era modern 4.0 dan pasca minus 4.0, meskipun fokus utama di tahap-tahap awal adalah organisasional, penerapan teknologi seperti wearable, AI, dan analitik data semakin memperdalam bagaimana olahraga dikelola, dilatih, dan dinikmati. Contoh konkret per cabang olahraga, sepak bola. Transisi dari aktivitas komunitas menjadi olahraga profesional dengan FA menetapkan aturan resmi pada 1863, diikuti dengan pembentukan liga-liga nasional dan kompetisi internasional. Atletik dan olahraga industri berkembang sebagai bagian dari program kesejahteraan perusahaan dan rekreasi karyawan. Fasilitas klub industri menjadi sarana pembinaan bakat dan hiburan publik. Implikasi bagi studi dan praktik. Organisasi olahraga modern sangat dipengaruhi oleh model bisnis, manajemen acara, dan inovasi teknologi yang berakar dari transformasi industri. Mengerti sejarah ini membantu memahami bagaimana klub, liga, dan federasi bekerja hari ini. Ketahanan dan inklusi sosial berkembang seiring perluasan akses ke olahraga melalui klub industri dan program kesejahteraan karyawan pada abad-abad lalu. Peringatan, setiap informasi ini berdasarkan Perplexity AI, tidak untuk dikutip tetapi harus ditelaah berdasarkan riset dari jurnal yang valid. Saya hanya membuktikan bahwa tidak semua informasi AI valid apalagi aplikasi AI secara gratis. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan. Aku mengizinkan teman-teman untuk memberi saran dan kritikan di kolom komentar. Tolong di-subscribe dan di-like ya teman-teman. Sampai jumpa di konten selanjutnya.